Praja, selamat datang di podcast Praja Bicara. Nah, sahabat Praja, ruang publik telah menjadi bagian penting nih bagi kehidupan warga Jakarta, mulai dari trotoar, taman, hingga fasilitas umum yang kerap kita gunakan secara bersama-sama. Nah, lalu bagaimana sih peran Satpol PP dalam menjaga ruang-ruang tersebut dapat tetap tertib, aman, dan nyaman? Nah, sudah bersama saya Kepala Bidang Ketertiban Umum, Bapak Daniel. Selamat datang, Bapak. Selamat pagi. Selamat datang. Oke, terima kasih. Nah, untuk mempersingkat waktu, sahabat Praja, kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih, Pak ya. Nah, ketika berbicara tentang ruang publik yang inklusif nih, Pak, sebenarnya apa sih, Pak, makna yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satpol PP? Ya, terima kasih ya Bu Febi ya. Tadi terkait dengan ruang publik yang inklusif dan tangguh. Iya. Ya. Nah, kalau berbicara mengenai kata inklusif itu kaitannya dengan prioritas. Ya. Ya. Jadi ruang publik yang ada di DKI Jakarta itu mulai dari fasilitas umum, fasilitas sosial seperti taman, ya, hutan kota, taman kota yang memang harus bisa diakses ya secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, di sini ada yang menarik adalah ada kata setara. Jadi ketika kita berbicara mengenai kawasan yang inklusif itu harus setara. Artinya setiap warga masyarakat bisa mengakses ruang-ruang publik yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Mulai dari perempuan, anak, lansia, orang tua, dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Nah nih, Pak, mengapa sih, Pak, ruang publik itu menjadi isu yang sangat penting, Pak, bagi kota Jakarta, Pak? Oke. Ya, menarik ya. Nah, kita tahu bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 2, ya, Provinsi DKI Jakarta itu dijadikan sebagai kota global. Ya, kalau kita berbicara di dalam konteks kota global adalah merupakan kota pusat perekonomian, Ya. pusat bisnis, pusat investasi. Nah, artinya apa? Akan ada kecenderungan bahwa yang berada di DKI Jakarta ini bukan hanya warga Jakarta, ya, tetapi warga penyangga termasuk warga negara asing. Nah, artinya apa? Kita harus memastikan bahwa ruang-ruang yang ada di wilayah Jakarta itu adalah ruang-ruang yang nyaman untuk berinteraksi, untuk melakukan perekonomian, untuk investasi dan lain-lain. Maka dari itu ini menjadi isu yang sangat penting di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Baik, terima kasih Bapak. Nah, Sobat Praja, terima kasih. Kita selalu membahas tentang pentingnya ruang publik bagi masyarakat Jakarta. Dan di segmen berikutnya, Bapak, kita akan mengulas lebih jauh tentang apa sih peran Satpol PP dalam menjaga ruang publik tetap aman dan nyaman. Tetap di podcast Praja Bicara. Ya, Sobat Praja, masih bersama di podcast Bicara bersama Bapak Daniel. Nah, kita lanjutkan pembahasan yang tadi ya, Pak, mengenai peran Satpol PP untuk menjaga ruang-ruang publik di Jakarta. Nah, Pak, apa sih, Pak, peran Satpol PP dalam menjaga ruang publik agar tetap aman dan nyaman bagi masyarakat? Oke, ya, makasih Mbak Febi. Sebelum masuk ke dalam peran daripada Satpol PP untuk memastikan ruang publik itu aman, nyaman, dan lain-lain, kita coba mengartikan dari sisi pemerintah daerah. Ya. Nah, kalau berbicara mengenai undang-undang pemerintah daerah, tugas pemerintah itu ada 3. Yang pertama melakukan pelayanan publik, yang kedua adalah pemberdayaan, ya, dan yang ketiga adalah melakukan pembangunan. Nah, maka dari itu peran Satpol itu adalah melakukan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Nah, ini yang memang sangat korelasinya sangat kuat dengan peran Satpol PP dalam memastikan seluruh fasilitas umum yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam kondisi yang aman dan nyaman. Nah, maka dari itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 undang-undang yang mengatur mengenai tugas Satpol ada 3. Yang pertama adalah penegakan peraturan daerah, ya. Yang kedua adalah perlindungan masyarakat.
Dan yang ketiga adalah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Nah, maka dari itu Satpol PP memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Oke. Nah nih Pak, masih banyak masyarakat yang menilai kalau tugas Satpol PP itu hanya melakukan penertiban dan penertiban. Padahal kan tugas Satpol PP kan lebih dari itu ya Pak ya. Boleh dijelasin nggak sih Pak tugas Satpol PP itu apa aja? Ya, tadi berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi, bukan hanya penegakan peraturan daerah ataupun kepala daerah, Betul, tetapi ada tugas perlindungan masyarakat. Nah, apa yang dimaksud dengan perlindungan masyarakat? Artinya Satpol PP bukan hanya fungsinya melakukan penertiban, tetapi juga bisa berkolaborasi dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya kalau kita ketahui sendiri bahwa ada kegiatan mitigasi kebencanaan. Contohnya di Jakarta ketika wilayahnya ada kebakaran, ada banjir, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta punya 5.300 satuan perlindungan masyarakat yang telah dibentuk oleh Bapak Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta. Nah, keberadaan mereka kita optimalkan di dalam rangka membantu tugas-tugas penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum. Makanya ketika terjadi kebakaran, banjir, dan lain-lain, kita bersama-sama dengan Satuan Perlindungan Masyarakat untuk membantu, memberikan evakuasi, memberikan bantuan, supaya kehadiran Satpol PP bukan hanya berbicara konteks penegakan, tetapi juga bisa membantu kebutuhan daripada masyarakat yang ada. Baik, terima kasih Pak Dalo atas penjelasannya. Kita sudah membahas di Sobat Praja tentang apa sih peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik. Dan setelah ini kita akan membahas lebih lanjut apa sih yang dimaksud ruang publik dan mengapa keberadaannya begitu penting bagi masyarakat. Tetap di podcast Praja Bicara. Ya Sobat Praja, kembali lagi di podcast Praja Bicara. Nah, selanjutnya kita mau bahas nih, bagaimana sih peran Satpol PP untuk mendukung ruang publik yang nyaman bagi para penyandang disabilitas sih Pak? Oke, ya makasih Mbak Feby. Terkait dengan peran Satpol PP ya, di dalam menjaga ruang publik, memastikan bahwa saudara-saudara kita yang disabilitas itu bisa menikmati ya daripada fasilitas publik yang sudah dibangun oleh pemerintah. Nah, kita balik lagi ke makna inklusif ya. Inklusif ini selain berbicara tentang asas kesetaraan, juga berbicara asas keberpihakan ya. Nah, keberpihakan ini adalah kecenderungan kepada saudara-saudara kita memang memiliki kebutuhan khusus. Nah, dalam hal ini tadi yang Mbak Feby sampaikan, ada saudara-saudara kita yang memang kondisinya disabilitas. Nah, kalau saya sehari-hari kebetulan menggunakan transportasi umum, Mbak. Ya, jadi pagi sampai dengan sore ya, berangkat sampai dengan pulang kantor menggunakan fasilitas kereta umum. Ya. Nah, di mana pada saat saya menggunakan kereta umum, kita juga bersama-sama saudara-saudara kita yang memang kondisi disabilitas. Nah, tentu saja pada saat kita turun dari stasiun, mereka memerlukan guidance block ya untuk membantu mereka mulai dari turun dari stasiun sampai dengan menuju trotoar. Betul Pak. Nah, artinya apa? Artinya Satpol PP memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan ruang-ruang publik dalam hal ini adalah trotoar, taman itu dalam kondisi yang steril ya, sehingga siapapun itu bisa menikmati, bisa menggunakan secara efektif dan efisien. Bayangkan ketika teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang berkebutuhan khusus berjalan kemudian terhalang ya oleh pihak-pihak yang melakukan aktivitas ekonomi yang tidak berizin. Nah, tentu ini bisa mengganggu secara aspek keselamatan. Maka dari itu Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan arahan Bapak Kasat memastikan bahwa seluruh trotoar yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta harus steril ya dari pelanggaran peraturan daerah. Nah, terakhir nih Pak, bicara ruang publik juga tidak terlepas dari masyarakatnya ya Pak ya. Apa sih Pak harapan dari Satpol PP kepada masyarakat ke depannya Pak dalam menjaga ruang publik tentunya? Oke, baik, makasih Mbak Feby. Nah, terkait dengan harapan kepada masyarakat,
tentu yang paling penting adalah kita membicara bahwa aspek kolaborasi, karena di dalam memastikan bahwa ruang publik ini adalah ruang publik yang nyaman, ya, yang aman, itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Artinya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan seluruh aspek, seluruh stakeholder yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Maka dari itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari bersama-sama kita tingkatkan kesadaran bahwa ruang publik, dalam hal ini trotoar, taman, hutan kota, itu adalah milik kita bersama. Ya, kita harus jaga dan kita jauhkan dari kepentingan yang memang bisa disalahgunakan. Contohnya kalau kita berbicara trotoar, masih ada tuh Mbak, ya, di depan-depan stasiun pedagang-pedagang yang bisa mengokupasi daripada trotoar. Nah, tentu saja ini kita sampaikan kepada masyarakat supaya kita tidak melarang aktivitas perekonomian, tetapi jangan sampai mengganggu hak pejalan kaki. Ya, karena di balik trotoar itu punya hak-hak, ya, hak pejalan kaki. Seperti yang disampaikan, ada saudara kita yang dalam kondisi berkebutuhan khusus, itu harus kita jamin mereka bisa menggunakan dan menikmati secara setara. Oke, terima kasih Pak Eko, Pak. Nah, Sobat Praja, menjaga ruang publik bukan hanya tentang aturan, tetapi juga bagaimana kita sesama warga menghormati hak sesama warga lainnya. Ketika ruang publik dijaga bersama, Jakarta akan menjadi kota yang aman, nyaman, tertib, dan inklusif bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Daniel, Kepala Bidang Terlibat Umum, atas informasinya. Dan Sobat Praja, sampai jumpa di podcast Praja Bicara selanjutnya.